Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi transformasi geometri untuk topik pencerminan atau refleksi. Nah, ada banyak manfaat pembelajaran refleksi ya di kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah spion kendaraan. Nah, pasti sudah tahu ya apa itu spion. Sering melihat ya. Nah, selain itu ada gambar ambulan nih. Apa nih maksudnya? Kalau kita perhatikan tulisan ambulan, coba dilihat nih. Tulisannya kan terbalik. Pasti ada maknanya. Kenapa jadi ditulis terbalik ya? Nah, kenapa ya kira-kira? Supaya saat dibaca dari spion, tulisannya itu terbaca dengan jelas. Ya, kalau yang tadi kan di mobil ambulansnya tulisannya kan dari kanan ke kiri. Nah, saat dibaca dari spion itu kiri ke kanan ya, supaya normal gitu bacanya, tidak kesulitan. Sehingga kalau kita tahu ada ambulans di belakang, jadi pemilik mobilnya kan bisa memberi jalan supaya ambulansnya cepat lewat gitu ya. Nah, terus manfaat lainnya itu di bidang desain interior. Nah, tuh biasanya cermin dipajang di rumah atau di kantor ya. Itu supaya ruangan jadi tampak lebih luas. Di bidang fotografi. Nah, tuh bagus kan? Ya, efek pencerminan jadi tambah keren gitu fotonya. Nah, ini contoh-contoh foto yang dihasilkan ya dengan memanfaatkan efek pencerminan atau refleksi. Nah, keren-keren. Terus pembuatan animasi. Nah, ini juga ada refleksinya di sini. Nah, tanpa kita sadari, motif kain batik juga ada refleksinya. Nah, tuh kan ya, pencerminannya ada di situ. Jadi pola-pola yang dihasilkan itu bagus ya, keren. Nah, ini tujuan pembelajarannya, mungkin bisa kita skip saja. Terus cakupan materi, ya materi kita kan transformasi ya, dan ini topiknya refleksi. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan 5 macam refleksi terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, terhadap garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan negatif X, dan terakhir terhadap titik 0,0. Jadi ada 5 yang akan kita bahas. Oke, langsung saja ke yang pertama, refleksi terhadap sumbu X. Jadi sumbu X-nya ini sebagai pencerminannya ya, sumbu pencerminan. Nah, kalau kita perhatikan gambar ini ya, gambar semula adalah segitiga ABC ada di atas sumbu X. Ini koordinat-koordinatnya sudah jelas ya. Nah, lalu kita refleksi, ternyata hasilnya ada di bawah. Ya, jadi A aksen, B aksen, C aksen. Nah, kalau kalian perhatikan dengan seksama, apa sih yang berubah dari koordinatnya ini? Nah, titik A yang semula negatif 2,1 menjadi A aksen negatif 2, negatif 1. Nah, nilai X-nya kan tetap nih, Mas, tetap negatif 2. Tapi nilai Y-nya yang semula 1, yang asalnya 1 nih, menjadi negatif 1. Nah, Y-nya berubah kan? Titik A asalnya kan di atas sumbu X. Setelah dicerminkan, malah berada di bawah. Nah, lalu kita cek lagi yang titik B, 1,4. Ya, ada di atas sumbu X. Nah, sekarang ada di bawah nih bayangannya. Ini kita sebut bayangan ya, atau hasil refleksi. B aksennya jadi 1, negatif 4. Yang berubah adalah nilai Y-nya. Begitupun yang titik C, 3,2. Ini yang semula ya, menjadi C aksen 3, negatif 2. Nah, jadi secara umum apabila kita memiliki titik X, Y koordinatnya dicerminkan terhadap sumbu X, nanti bayangannya menjadi X, negatif Y. Nah, yang berubah adalah nilai Y-nya. Yang semula di atas nanti jadi ke bawah. Atau sebaliknya ya, kalau titik yang semula itu di bawah sumbu X, pencerminannya nanti hasilnya ada di atas. Nah, dari hal itu kita bisa menemukan nanti matriks refleksinya. Nah, jadi X, Y itu titik semula menjadi X, negatif Y. Nah, jadi bayangannya ya, X
aksen itu adalah X, Y aksen adalah negatif Y. Nah, jadi nilai Y-nya yang berubah ada negatifnya. Nah, X itu dapat kita tulis menjadi 1 kali X ditambah 0 kali Y. Nah, ini kita tulis jadi dua variabel ya, ada X dan Y. Sedangkan negatif Y menjadi 0 kali X ditambah negatif 1 kali Y. Karena tandanya kan minus. Nah, sekarang kita ambil koefisien-koefisiennya. Ya, koefisien dari X dan Y-nya itu kita tulis dalam bentuk matriks. Nah, jadinya seperti ini. 1, 0, 0, negatif 1. Dikali X, Y. Nah, itu adalah matriks refleksi ya. 1, 0, 0, negatif 1. Matriks refleksi apabila yang jadi sumbunya ya sumbu pencerminannya adalah sumbu X. Nah, jadi kalau terhadap sumbu X, nanti baris kedua ini ada negatifnya. 1, 0, 0, negatif 1. Oke. Next, apabila refleksi terhadap sumbu Y. Nah, kita lihat gambarnya ini. Titik yang semula itu ada yang di sebelah kanan ya. Nah, ini segitiga semula, titik-titiknya A, B, C, koordinatnya lengkap. Kita refleksi terhadap sumbu Y. Oke. Nah, bayangannya A aksen, B aksen, C aksen. Jika diperhatikan titik koordinatnya yang berubah apanya? Nah, saya contohkan nih ya, titik A, 1,3. Itu A ya, yang semula. Bayangannya jadi A aksen, negatif 1,3. Nah, yang berubah nilai X. 1 menjadi negatif 1. Coba cek lagi yang B. 5,2 menjadi B aksen, negatif 5,2. Nilai X-nya lagi yang berubah. Nah, untuk yang C, 4, negatif 1 menjadi negatif 4, negatif 1. Apalagi yang berubah nih? Yang berubah X-nya juga. Nah, jadi nanti secara umum ya, kalau kita punya titik X, Y, titik semula nih, di gambar ini P ya namanya, X, Y, direfleksi terhadap sumbu Y, dia jadi P aksen, negatif X, Y. Jadi X-nya yang pakai minus. Y-nya tetap ya. Nah, dari gambar ini kan Y-nya tetap tuh, tingginya sama kan, nggak ada perubahan nilai Y, tapi X-nya yang berubah. Nah, jadi kalau gambarnya semula di sebelah kanan, objeknya ya, di sebelah kanan, direfleksi terhadap sumbu Y, jadi ke kiri. Atau sebaliknya, kalau misalnya yang semula ada di kiri, kita refleksi terhadap sumbu Y, jadi ke kanan. Nah, jadi ini refleksinya secara horizontal, kanan kiri gitu ya. Nah, ini ya secara umum titik X, Y menjadi negatif X, Y. Nilai X-nya berubah. Nah, sekarang kita temukan matriks refleksinya. Bayangannya X aksen sama dengan negatif X, Y aksen sama dengan Y. Nah, kita tulis koefisien-koefisiennya ya. Negatif X itu min 1 kali X. Ditambah 0 kali Y. Karena Y-nya nggak ada. Yang kedua, Y sama dengan 0 kali X ditambah 1 kali Y. Nah, terus kita tulis lagi ya koefisien-koefisiennya. X aksen Y aksen sama dengan, nah ambil koefisiennya negatif 1, 0, 0, negatif 1. Dikali X, Y. Nah, ini di sini kita pisah variabel X-nya ya. Kayak pelajaran matriks yang terdahulu. Nah, jadi min 1, 0, 0, 1 ini adalah matriks refleksi terhadap sumbu Y. Karena yang berubahnya itu nilai X, ya kan, yang berubah tadi X-nya kan jadi negatif. Nah, maka baris pertama ini ada negatifnya, min 1, 0. Sedangkan baris kedua tetap 0, 1. Aman, positif aja. Nah, lanjut. Refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Ini ya garis yang putus-putus warna merah. Ini namanya garis Y sama dengan X. Dia miring. Nah, cara menggambarnya tidak diajarkan ya di sini karena harapannya sudah dipelajari waktu SMP. Nilai Y-nya sama dengan nilai X.
Jadi misalkan kalian perhatikan di sini nih ada 1,1 dan terus ada titik 2,2 ini. Nah, 3,3 dan seterusnya ya. Nilai X-nya sama dengan nilai Y gitu. Jadi seperti ini, kayak diagonal lah. Nah, mari kita perhatikan gambar segitiga ini. A, B, C. Segitiga ABC ya, lalu direfleksi terhadap garis yang putus-putus ini, garis Y sama dengan X, menjadi A aksen, B aksen, C aksen. Oke, kita perhatikan koordinatnya ya. A, negatif 4, negatif 2. Terus bayangannya A aksen, negatif 2, negatif 4. Titik B, negatif 2,0, menjadi B aksen, 0, negatif 2. Dan yang terakhir titik C, negatif 5,1, menjadi C aksen 1, negatif 5. Nah, dari ketiga titik ini, apa sih yang berubah? Oh, ternyata urutannya ya, si X, Y-nya itu, nilai X sama nilai Y-nya tertukar. Nah, jadi nanti secara umum, apabila kita memiliki titik P, X, Y, nanti bayangannya menjadi Y, X. Jadi tinggal ditukar aja urutannya, ya. X sama Y-nya kita tukar. Nah, jadi secara umum seperti itu ya. X, Y nanti menjadi Y, X. Oke, sekarang kita temukan matriksnya. X aksen sama dengan Y aksen sama dengan X. Kan X-nya tertukar ya. Nah, yang Y bisa ditulis menjadi 0 kali X tambah 1 kali Y. Yang X sama dengan 1 kali X ditambah 0 kali Y. Nah, sekarang kita ambil koefisiennya. Kita tulis X aksen Y aksen sama dengan, nah, angka-angkanya tadi kita ambil 0, 1, 1, 0 dikali X, Y. Nah, ini adalah matrik refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Ya, jadi 0, 1, 1, 0. Berikutnya, refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, ini garis Y sama dengan negatif X. Nah, jadi mirip kayak yang tadi juga ya. Kayak diagonal juga, cuma arahnya berbeda. Nah, nilai X-nya 1, maka nilai Y-nya negatif 1. Kalau X-nya 2, Y-nya negatif 2. Di sini. Nah, ini. Misalkan X-nya yang min 1, maka nilai Y-nya 1. Jadi berbeda di tanda gitu. Nah, beda tandanya ya, satunya positif, satunya negatif gitu, ada positif negatif. Nah, ini dibikin aja garisnya seperti ini. Oke, sekarang kita fokus ke segitiganya ya. Nih, segitiga yang semula yang warna biru nih. A, B, C. Ya, ini titik-titiknya, koordinatnya udah jelas. Terus ini di hasil refleksi A aksen, B aksen, C aksen. Nah, kita perhatikan apa sih yang berubah nih? A 1,4. A aksen menjadi negatif 4, negatif 1. Titik B 2,2 menjadi B aksen min 2, min 2. Kebetulan nih angkanya sama ya, 2,2 ya. Oke, yang C 3,5 menjadi C aksen negatif 5, negatif 3. Nah, bisa nggak ngambil kesimpulan? Apa sih yang berubah? Oke, jadi selain urutannya kita tukar, X sama Y-nya tertukar, itu juga dikali dengan negatif 1. Nah, ini ya yang secara umum, kalau kita memiliki titik P, X, Y, nanti bayangannya menjadi P aksen negatif Y, negatif X. Jadi urutannya kita tukar, X, Y-nya ditukar, tapi kali negatif 1 juga gitu. Nah, kalau yang sebelumnya kan yang di garis Y sama dengan X, ya, apa sumbu pencerminannya Y sama dengan X, itu ditukar saja. Ya kan, X, Y-nya ditukar aja. Tapi kalau terhadap garis Y sama dengan negatif X,
itu selain ditukar kali negatif. Oke, jadi titik semula X, Y menjadi negatif Y, negatif X. Oke, sekarang untuk proses menemukan matrik refleksinya itu sama seperti yang tadi ya, cuma tandanya diperhatikan. Nah, X aksen sama dengan negatif Y, Y aksen sama dengan negatif X. Nah, sekarang kita tulis nih, negatif Y menjadi 0 kali X tambah negatif 1 kali Y. Sedangkan negatif X menjadi negatif 1 kali X ditambah 0 kali Y. Nah, kita ambil koefisien-koefisiennya, maka ditemukanlah matrik refleksinya seperti ini. Ya, X aksen, Y aksen sama dengan 0, negatif 1, negatif 1, 0 dikali X, Y. Oke, jadi bedanya itu dengan garis Y sama dengan X, itu yang di sini ada minusnya. Jadi di sini ada tanda negatifnya. Oke, yang kelima, yang terakhir, refleksi terhadap titik 0,0. Jadi titik 0,0 di sini ya, perpotongan sumbu X dan sumbu Y itu sebagai sumbu pencerminannya. Oke, lihat segitiga ini ya. Nah, segitiga A, B, C ini yang semula. Nanti refleksinya menghasilkan A aksen, B aksen, C aksen. Kita cek koordinat-koordinatnya. A 1,4. Hasil refleksinya adalah A aksen. Negatif 1, negatif 4. Yang B 1,1 menjadi negatif 1, negatif 1. C 5,1 menjadi C aksen. Negatif 5, negatif 1. Nah, apa itu yang berubah? Yang berubah ternyata tandanya. Jadi tandanya berubah. Tidak ada pertukaran urutan ya, tidak ada yang bertukar-tukar, tapi dikali negatif 1. Nah, jadi kalau secara umum nanti kita punya titik X, Y menjadi negatif X, negatif Y. Seperti itu ya. Tinggal dikali negatif saja. Negatif X, negatif Y. Nah, jangan ditukar-tukar nih. Oke. Nah, jadi matriks refleksinya bagaimana? X aksen sama dengan negatif X, Y aksen sama dengan negatif Y. Nah, sorry, ini saya ada hilap sedikit. Oke, tadi kita ralat sedikit. Untuk Y aksennya jadi negatif Y. Ya. Nah, negatif X ditulis menjadi negatif 1 kali X ditambah 0 kali Y. Sedangkan negatif Y menjadi 0 kali X ditambah negatif 1 kali Y. Nah, kita ambil lagi koefisiennya. X aksen, Y aksen sama dengan negatif 1, 0, 0, negatif 1 kali X, Y. Nah, jadi ini namanya matriks refleksi ya terhadap titik 0,0. Nah, ini kesimpulan dari yang sudah kita bahas tadi. Kita bisa menentukan bayangannya dalam bentuk pemetaan seperti ini boleh, atau dalam bentuk perkalian matriks. Nah, ini namanya matriks refleksi ya. Nah, mudah saja sebenarnya mengingatnya ya. Kalau terhadap sumbu X, refleksinya berarti yang berubah nilai Y. Kalau terhadap sumbu Y, yang berubah adalah nilai X. Terhadap garis Y sama dengan X, berarti kita tukar XY menjadi YX. Ditukar. Nah, yang keempat, terhadap garis Y sama dengan negatif X. Selain ditukar XY-nya, dikali dengan negatif 1. Nah, sehingga menjadi negatif Y, negatif X. Yang terhadap 0,0 itu ditukar, tidak usah ditukar, tetap aja XY, tapi kali negatif 1.
Nah, seperti ini ya, kalau mau simpelnya nulisnya gitu. Cuma karena di dalam capaian pembelajaran itu melakukan transformasi dengan matriks, jadi sebaiknya kalian juga hafal matriks refleksi ini. Nah, dan ini sangat bermanfaat kalau nanti materinya ke komposisi ya. Nah, kalau sudah belajar komposisi lebih baik menggunakan matriks. Nanti saya ajari tipsnya ya untuk menghafal bagaimana mudah menghafal matriks-matriks ini kan mirip-mirip ya. Oke, sekarang saya mau ngajarin cara mudah menghafal matriks refleksi ya. Nah, masih ingatkan tentang identitas. Matriks identitas. Matriks identitas itu yang 2 kali 2 saja ya. Yang 2 kali 2. 1, 0, 0, 1 ya kan. Nah, jadi diagonal utamanya angkanya 1, sedangkan diagonal yang lain 0. Jadi 1, 0, 0, 1 gitu ya. Semoga masih ingat. Nah, sekarang kalau kita refleksi terhadap sumbu X. Kalau terhadap sumbu X, matriks rotasinya, kalian tulis dulu nih, matriks identitas tadi, 1, 0, 0, 1. Terus kalian bayangkan, kalau titiknya di atas, nanti kan direfleksi terhadap sumbu X, dia jadi ke bawah. Nah, itu yang berubah apanya? Nilai Y-nya, ya kan? Yang di atas jadi ke bawah. Nah, itu nilai Y-nya berubah. Oh, nilai Y. Berarti yang mana nih yang pakai minus? Yang baris kedua, sayang. Ya, baris pertama itu untuk X, baris kedua untuk Y. Nah, jadi minusnya ada di bawah, di baris kedua. Oke. Sedangkan terhadap sumbu Y, kalau terhadap sumbu Y apa yang berubah? Oke, kalau terhadap sumbu Y ini misal titik semula nih A ya. Kita refleksi terhadap sumbu Y. Yang di kanan jadi ke kiri, gitu kan? Nah, apa yang berubah? Yang berubah tuh nilai X-nya. X menjadi min X. Oh, nilai X-nya ya yang berubah. Nah, tulis saja dulu matriks identitas 1, 0, 0, 1. Berarti negatifnya di baris pertama. Baris pertama ini untuk X. Nah, jadi matriks refleksinya -1, 0, 0, 1. Yang ketiga, apa tadi? Yang ketiga, terhadap garis Y sama dengan X. Nah, cara mengingatnya, Y sama dengan X. Saya mulai dari identitas tadi. 1, 0, 0, 1. Ya. Nah, baris pertama itu untuk X, baris kedua untuk Y. Itu ya. Ingat ya, ini untuk X, ini Y. Nah, kalau terhadap garis Y sama dengan X, kan bertukar. Ya, bertukar XY-nya. Ya, jadi yang 1, 0-nya ke bawah, 0, 1-nya di atas. Jadilah matriksnya seperti itu. 0, 1, 1, 0 dikali XY. Karena bertukar X dan Y-nya kan. Tadi udah dijelasin sebelumnya ya. Yang pakai gambar dan ada contoh. Oke, berikutnya terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, ini selain ditukar, 1, 0, 0, 1-nya ditukar, juga ada tanda negatifnya. Nah, itu ya. Dan yang terakhir terhadap titik 0,0. Biasanya disebut titik O 0,0. Nah, ini kan tidak ada pertukaran. X-nya nggak bertukar. Berarti kayak identitas saja. 1, 0, 0, 1. Tapi ada minusnya kali negatif. Nah, kayak gitu ya cara mudah menghafalnya. Oke, berikutnya saya kasih contoh ya. Nah, ini saya punya titik A, 5, negatif 2. Kita mau mencari bayangannya atau hasil refleksinya direfleksi terhadap sumbu X.
Nah, kita bisa nulisnya seperti ini. A 5, negatif 2 menjadi A aksen. Yang berubah apanya tadi kalau terhadap sumbu X? Y-nya. Ya. Y-nya di sini min 2 kan. Nah, itu berubah jadi positif 2. Kalau mau dicek dengan gambar, silahkan digambar. Nah, terus ini yang pakai cara perkalian matriks. Matriksnya tadi kan 1, 0, 0, min 1 dikali XY. Nah, ini XY-nya diganti dengan koordinat titik A, 5, negatif 2. Jadi XY-nya ini sudah saya ganti ya. Terus kalian kali aja, perkalian matriks, semoga masih ingat, menjadi 5, 2. Nah, sama aja kan hasilnya. Bayangannya adalah 5,2 terhadap sumbu Y. Nah, kalau terhadap sumbu Y yang berubah adalah nilai X-nya. 5, negatif 2. 5-nya berubah menjadi negatif 5. Sedangkan negatif 2-nya tetap. Nah, ini ada bentuk perkalian matriksnya. Min 1, 0, 0, 1. Dikali koordinat titik A, 5, negatif 2. Nah, silahkan dikali, hasilnya negatif 5, negatif 2. Sama saja ya, hanya cara penulisannya aja yang berbeda. Ketiga, terhadap garis Y sama dengan X. Titik A 5, negatif 2 akan menjadi negatif 2,5. Bertukar tempatnya. Ya, hanya ditukar. Nah, Y menjadi X menjadi Y. Kita tukar. Nah, ini yang bentuk perkalian matriksnya ya. 0, 1, 1, 0 dikali 5, negatif 2. Diperoleh negatif 2, 5. Nomor 4, garis Y sama dengan negatif X. Nah, ini tadi konsepnya selain ditukar, dikali dengan negatif 1. Nah, jadi 5 tadi sebagai X-nya ya, menjadi min 5. Ada di Y. Min 2 menjadi 2. Taruh di X. Nah, jadi angkanya ditukar, XY-nya ditukar, dan dikali negatif 1. Nah, ini yang dalam bentuk perkalian matriksnya ya. Oke, silahkan dicek. Terakhir, yang terhadap titik 0,0. Terhadap 0,0 tidak ditukar, tapi kali min 1. Ya, jangan ditukar. Kali min 1 saja. 5 menjadi min 5, min 2 menjadi positif 2. Nah, ini bentuk perkalian matriksnya. Nah, silahkan dicek. Hasilnya pasti sama. Ya, jadi cara yang mana yang paling kalian suka? Oke, dua-duanya benar. Nah, cuma saya sarankan untuk matriks ini sebaiknya hafal. Ya, karena bermanfaat saat kita membahas komposisi. Cuma saat ini belum ya. Oke, contoh berikutnya. Nah, tentukan bayangan garis G, 2X dikurang 3Y sama dengan 6 oleh refleksi terhadap sumbu Y. Nah, jika tadi di contoh sebelumnya itu adalah titik, ya, bayangan titik A. Nah, titik kan ada koordinatnya, sudah jelas. Nah, di contoh kedua ini berupa garis, persamaan garis. Tidak ada titiknya di dalam soal ini. Nah, bagaimana nih kita mencari bayangan garis ini? Nah, kalian bisa menggunakan perkalian matriks, bisa juga menggunakan bentuk pemetaan. Nah, jadi yang mana yang kalian mudah pahami ya. Kalau terhadap sumbu Y, apa sih yang berubah? Oh, terhadap sumbu Y itu X-nya berubah. X, Y menjadi negatif X, Y. Nah, sebenarnya sama ya hasilnya. Nah, jadi terserah aja yang mana yang kalian hafal. Oh, X aksennya menjadi min X, Y aksennya jadi Y. Nah, jadi yang negatif itu di X aksennya nih. Nah, nanti kita bolak-balik dulu ya, dibolak-balik. X aksen sama dengan negatif X, maka X sama dengan negatif X aksen. Nah, untuk Y aksen kan tetap sama dengan positif Y. Nah, ini cara nulisnya saja ya, saya tukar ruas kanan dan ruas kiri, ditukar aja. Y sama dengan Y aksen, nggak ada perubahan. Nah, lalu diapakan nih? Nah, ini nanti kita
substitusikan ke persamaan garis yang sudah diketahui, yang ada di soal. X-nya ganti negatif X aksen, sedangkan Y menjadi Y aksen, positif saja. Nah, tinggal dikali. Nah, diperoleh negatif 2 X aksen dikurang 3 Y aksen, sama dengan 6. Nah, kalau dirasa tidak bagus ya, kurang bagus nih, karena negatif-negatif kan. Nah, kita boleh kali negatif 1 di kedua ruas. Kalau esai sampai sini aja nggak apa-apa. Cuma kalau pilihan ganda terkadang belum ada opsinya gitu kan. Belum ada yang persis seperti ini. Sehingga kita utak-atik lagi dikali negatif 1 semuanya. Nah, jadinya dapat 2 X aksen ditambah 3 Y aksen sama dengan negatif 6. Nah, nanti saat menyimpulkan, bayangannya adalah 2X tambah 3Y sama dengan negatif 6. Tanda aksennya boleh hilang. Ya, tanda aksennya itu saat diproses. Nanti pas kesimpulan biasanya sudah dihilangkan. Nah, dan boleh juga ditulis seperti ini, 2X tambah 3Y tambah 6 sama dengan 0. Jadi konstanta yang di ruas kanan, negatif 6, itu saya taruh di sebelah kiri, ya. Nah, jadi ruas kanannya 0 gitu. Nah, jadi terkadang opsi pilihan ganda mintanya seperti apa sih bisa beda-beda. Ya, jadi kalian pinter-pinter aja mengutak-atik bentuknya. Contoh ketiga, bayangan garis G sama dengan 2X min 3Y sama dengan 6 oleh refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Nah, berarti ini sumbu pencerminannya ya, Y sama dengan X. Nah, kalian pilih yang mana nih? Suka yang bentuk pakai matriks kah atau bentuk pemetaan? Intinya, kalau terhadap garis Y sama dengan X, itu ada pertukaran X-nya, ya kan? Nah, yang mana kalian mudah hafal saja ya. Nah, jadi kalau X, Y, koma Y, itu yang semula, maka bayangannya menjadi Y, X. Nah, X aksen adalah Y aksen adalah X. Tertukar kan? Nah, lalu kita bolak-balik aja nih cara nulisnya aja ya, kita tukar-tukar. Y sama dengan X aksen, dan satunya lagi X sama dengan Y aksen. Nah, nanti nilai X dan Y-nya itu disubstitusi ke persamaan garis. Nah, jadi X-nya ganti Y aksen, Y-nya menjadi X aksen. Nah, kalau mau dikali negatif 1, boleh ya, silahkan. Sehingga diperoleh 3 X aksen, ya jadi positif, min 2 Y aksen, sama dengan negatif 6. Kalau mau dikali negatif 1 keduanya. Nah, ya, atau tetap saja seperti yang sebelumnya, 2 Y aksen min 3 X aksen sama dengan 6. Itu juga boleh. Nanti pada saat menyimpulkan, tanda aksennya boleh dihilangkan. Nah, jadi ini kesimpulan akhirnya ya. Oke, semoga bisa dipahami. Untuk kali ini saya cukupkan. Silahkan kalian latihan soal.